Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nela Syifa Adita, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, teknik-teknik, dan kesalahan yang sering terjadi pada lompat jauh gaya jongkok. Tapi, apa sih itu lompat jauh gaya jongkok? Lompat jauh gaya jongkok adalah upaya pelompat melakukan tolakan pada papan tumpuan menggunakan kaki yang terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal, atau bisa juga lompatan terjauh yang tertumpu pada kaki terkuat yang diakhiri dengan gaya jongkok. Nah, tadi itu pengertian lompat jauh gaya jongkok, dan di sini saya ingin membahas tentang teknik-teknik atau langkah-langkah lompat jauh gaya jongkok, yaitu 1. Awalan. Awalan dalam lompat jauh dilakukan dengan gerakan berlari. Gerakan berlari itu dilakukan dengan kecepatan penuh mulai dari garis start hingga papan tolakan. Kedua, tolakan atau tumpuan. Tolakan pada lompat jauh dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki terkuat yang dimiliki oleh sang pemain. Teknik tolakan dilakukan dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal dengan sekuat tenaga. 3. Gerakan melayang di udara. Gerakan ini pada lompat jauh gaya jongkok, gerakan melayang di udara dilakukan dengan posisi badan condong ke depan, kedua kaki diayunkan ke depan dan ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan mengikuti gerakan ayunan kaki hingga lurus ke depan. 4. Pendaratan. Pendaratan dalam lompat jauh dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Ketika mendarat, dorong badan ke depan agar tidak jauh ke belakang dan mengurangi jarak lompatan. Nah, tadi itu penjelasan langkah-langkah lompat jauh gaya jongkok, yaitu ada awalan, tolakan, gerakan melayang di udara, dan pendaratan. Nah, sekarang ini saya ingin membahas kesalahan yang sering terjadi pada lompat jauh gaya jongkok. Yang ke-1, kurangnya kecepatan lari. Kedua, selalu mendarat dengan pantat atau bokong. Ketiga, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Keempat, sudut atau arah lari tolakan terlalu rendah atau tinggi. Kelima, tolakan kurang keras. Keenam, terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir. Ketujuh, langkah tidak tetap. Nah, itu saja. Nah, setiap cabang olahraga itu kan ada diskualifikasinya. Di lompat jauh gaya jongkok itu juga ada diskualifikasinya, yaitu 1, tidak datang atau dipanggil dalam 3 menit untuk lompat atau untuk bertanding tapi belum datang juga, dinyatakan itu gugur atau diskualifikasi. Dan kedua, melebihi garis. Jadi itu kita melebihi garis yang sudah ditentukan. Jadi misalnya garisnya 1,2 sampai 1,25 meter dan panjangnya 40 meter hingga 45 meter, tapi kita melebihinya itu, dinyatakan itu juga bisa diskualifikasi. Ketiga, tolakan di luar kotak tumpuan. Keempat, tumpuan pada dua kaki. Kelima, mendarat di luar pasir atau di luar bak pasirnya gitu. Keenam, menyentuh area di luar pasir. Ketujuh, menyentuh area pendaratan di belakang badan. Kedelapan, berjalan mundur. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang lompat jauh gaya jongkok, yaitu ada pengertiannya, langkah-langkah atau teknik-tekniknya, terus kesalahan yang sering terjadi, terus habis itu diskualifikasinya. Ya, itu saja menurut saya seperti itu. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.